selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ranti Widianti. Saya merupakan dosen tetap program studi kebidanan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Bidang ilmu saya adalah asuhan kehamilan, dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Apa itu DIA? DIA yaitu D-nya adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu adalah mata kuliah asuhan kebidanan 1 atau asuhan kehamilan, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot SKS sebanyak 6 SKS, terdiri dari 2 teori dan juga 4 praktikum. Dan adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga pemeriksaan laboratorium. Dan untuk mata kuliah ini nantinya akan disampaikan secara blended learning, ada yang menggunakan media online dengan Google Meet maupun dengan Zoom Meeting. Dan untuk pembelajaran di praktikum, kita akan melaksanakan praktikumnya itu di laboratorium, dan melakukan pembelajaran awalnya itu adalah dengan pentem dan juga dengan antar teman begitu ya. Tapi pada saat nanti di akhir sesi perkuliahan di mata kuliah ini, nanti mahasiswa akan membawa ibu hamil untuk dilakukan pemeriksaan langsung di laboratorium, sehingga untuk pekajian data subjektifnya, objektifnya, penunjang itu akan diperiksa langsung kepada ibu hamil tersebut. Pada awal perkuliahan biasanya saya membangun keakraban dulu antara dosen dan juga mahasiswa agar supaya terjalin hubungan yang baik dan juga dekat antara dosen dan juga mahasiswa. Selanjutnya pada saat perkuliahan, selain ceramah juga tentunya yang akan saya aplikasikan pada saat proses pembelajaran, diantaranya yaitu adalah proses diskusi. Saya akan membuka diri kepada seluruh mahasiswa yang mau berdiskusi terkait dengan mata kuliah asuhan kehamilan ini. Saya buka lebar untuk mereka semuanya agar supaya materi-materi yang sudah disampaikan pada saat perkuliahan itu bisa terserap dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya kami juga akan membentuk kontrak belajar antara dosen dan juga mahasiswa agar supaya mahasiswa tahu persis apa yang menjadi tujuan mereka pada saat pembelajaran di saat satu sesi pertemuan tersebut. Nah, pada pertemuan selanjutnya biasanya saya juga mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya agar supaya kita bisa menyambungkan, membuat benang merah antara materi yang sudah didapatkan oleh mahasiswi dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan saat itu. Dan untuk metode pembelajaran selanjutnya juga saya dibantu menggunakan LMS atau Learning Management System, di mana di LMS ini segala bentuk pembelajaran dari mulai proses pembelajaran absensi, kemudian penyimpanan materi-materi pembelajaran seperti video, kemudian modul, buku ajar, RPS, semua sudah ada di LMS, sehingga mempermudah mahasiswa kita untuk mengakses segala bentuk bahan ajar di mata kuliah asuhan kehamilan. Untuk strategi yang kedua, saya juga menggunakan kolaboratif learning, Jadi
Jadi saya nanti akan memberikan beberapa kasus kepada mahasiswi agar supaya mereka juga tergambar apa yang sudah didapatkan teorinya dan dikaitkan dengan teori kasus, dengan kasus itu bagaimana dan pemecahan masalahnya seperti apa. Ya, apalagi ini adalah mata kuliah asuhan kehamilan di mana selain kepentem, latihan mandiri, praktikum ya di laboratorium, mereka juga nanti di akhir perkuliahan akan membawa pasien ibu hamil langsung, sehingga sebelum ke pasien langsung mereka sudah dibekali beberapa kasus yang sudah didiskusikan bersama antara mahasiswi dan juga dosennya, agar supaya pada saat pemeriksaan langsung kepada ibu hamil mereka bisa melakukan pengkajian secara maksimal, dari mulai pengkajian data subjektif, kemudian pengkajian data objektif, melakukan pemeriksaan penunjang dan juga penata laksanaan. Penata laksanaan di sini tentunya tadi bisa disampaikan juga dengan memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu video pembelajaran saya di mata kuliah asuhan kehamilan, yaitu adalah materi tentang pemeriksaan Leopold atau pemeriksaan abdomen pada ibu hamil. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah sarapan? Sudah. Berarti sudah semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Sudah semangat. Ini kelas A, betul? Betul ya. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu barangkali ya. Perkenalkan, Ibu namanya Bu Ranti, sudah ada di RPS ya? Ya, Ranti siapa? Ibu Ranti. Ya, kebetulan Ibu di sini menjadi tim ya, menjadi tim di mata kuliah asuhan kehamilan. Ya, kemarin Bu Dede udah masuk ya materinya terkait dengan pemeriksaan fisik. Ya, nah di sini hari ini kita akan fokus di pemeriksaan fisik yang abdomen, yaitu adalah pemeriksaan Leopold. Itu ya. Baik, sebelum kita mulai barangkali kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ini Nada Putri hadir. Baik. Windy Alia. Hadir Ibu. Putri Nurwulan. Hadir Ibu. Saskila. Hadir Ibu. Mei. Hadir Ibu. Neng Sylvia. Hadir Ibu. Lim Amelia. Hadir Ibu. Kemudian selanjutnya Nabila. Hadir Ibu. Aura. Febrina. Hadir Ibu. Selanjutnya Sela. Hadir Ibu. Silpi. Hadir Ibu. Jihan. Hadir Ibu. Sabina. Hadir Ibu. Arni. Hadir Ibu. Nunik. Hadir Ibu. Windy Rismawati. Hadir Ibu. Kemudian Iswa. Hadir Ibu. Cynthia. Dan yang terakhir yaitu adalah Ruri. Ya, Ruri. Oke, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita ke pemeriksaan Leopold, ya kita harus tahu dulu ya terkait dengan asuhan kehamilan terpadu. Ya. Yang pertama, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan tata laksana asuhan ibu hamil yang terpadu sesuai dengan standar. Ya, kemarin ada berapa standar ya? 10. Ada 10 standar, 10 T masih ingat ya? Dan kemudian untuk indikator hasil belajar hari ini, yang paling diutamakan adalah pemeriksaan fisik Leopold. Ya. Nah, ini cara-cara mengukur tensi ya, masih ingat ya? Jadi badan ibunya itu harus tegak, tidak boleh tiduran, karena kalau tiduran dia bisa hasilnya itu berbeda itu ya, jadi lebih rendah 5 sampai 10 itu ya untuk sistolnya. Jadi memang dianjurkan duduknya itu tegak lurus gitu ya.
Kemudian T yang ketiga yaitu adalah pengukuran lingkar lengan atas. Tujuannya apa? Kenapa harus diukur lingkar lengan atas pada ibu hamil? Ya? Sama untuk menentukan status gizi pada ibu hamil juga. Betul, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Teh Dina ya. Oke, selanjutnya adalah cara ngukurnya masih ingat nggak? Lila, lingkar lengan atas. Cara ngukurnya masih ingat nggak? Digimanain ngukurnya di mana? Di sepertiga. Yang dominan atau tidak dominan? Kita bisa tahu lengannya yang dominan atau tidak itu dari mana? Bertanya kepada ibu. Dari mana Nada? Izin dengan kita melakukan atau ditanya kepada ibunya apakah ibunya kidal atau tidak. Jika kidal berarti kita mengukur di sebelah kanan, tapi jika tidak kita mengukur di sebelah kiri. Oke, betul sekali ya. Berarti kalau saya tidak kidal, artinya saya diukur lilanya di mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Caranya dengan menggunakan alat bantu, yaitu adalah medline. Kita ukur dari tulang bahu sampai tulang siku, diambil titik tengahnya, ya, kemudian dilingkarkan, gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah tentukan presentasi janin dan juga DJJ, gitu ya. Berarti ini kita harus melakukan pemeriksaan di bagian abdomen atau bagian perut ibu. Ya, teman-teman sudah dibagikan penuntun belajar ya? Sudah. Bisa dibuka di bagian penuntun belajar pemeriksaan fisik ya pada daerah abdomen. Ya. Sebelum itu barangkali Ibu perlihatkan video terlebih dahulu ya terkait dengan pemeriksaan Leopold. Oke, semuanya bisa fokus ke depan dulu ya. Coba dilihat dulu ya gimana caranya ya seorang tenaga kesehatan itu dalam melakukan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Ya, ini namanya Leopold 1. Ya, jadi tangan pemeriksanya fokus di bagian atas atau bagian fundus. Kemudian Leopold 2, tangan pemeriksanya turun ke bawah ya. Yang satu fiksasi sebelah kanan, satu bisa meraba di sebelah kiri. Ya, untuk menentukan punggung janin. Oke. Nah, tadi kalau punggung janinnya sudah terdeteksi, berarti kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan Leopold, dengan menggunakan monoaural, itu sesuai dengan punggung janinnya. Leopold 3 yaitu adalah untuk menentukan bagian terendah janin. Leopold 4 untuk menilai seberapa jauh penurunan kepala dari janinnya. Gitu ya. Agar supaya lebih teman-teman lebih paham lagi, kita praktekkan bersama ya, teman-teman ya. Ya, penuntun belajarnya bisa dibuka semuanya. Sebelum kita mulai, tentu saja kita harus mengingat kembali terkait dengan prinsip PI ya, dengan cara cuci tangan 6 sekarang? 6 langkah efektif gitu ya. Kemudian selanjutnya langkah yang pertama yaitu kita lakukan pemeriksaan inspeksi dulu. Ya. Diinspeksi ya, apa yang kita lihat daerah abdomen ibu? Ada tidaknya? Bekas luka operasi ya, kita lihat inspeksi itu melihat gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah mengukur tinggi fundus uteri atau TFU dengan menggunakan Medline ya. Tapi ingat teman-teman, kalau misalkan usia kehamilannya berapa minggu, boleh menggunakan Medline diukurnya. Izin, lebih dari 22 minggu. Lebih dari 22 minggu. Kalau kurang dari 22 minggu, artinya kita diperkenankan tidak pakai Medline? Tidak. Pakainya apa? Pakai tangan
bidannya, ya, tangan pemeriksa. Kita tentukan, ya. Kalau misalkan dia di 12 minggu itu TFU-nya di mana? Kemarin teorinya udah ya? Sudah. Nah, kalau 12 minggu idealnya di mana TFU? Jangan ada terus, boleh yang lain. Jangan Windy lagi. Ayo sebelah sana barangkali. 12 minggu. Ruri? Atau boleh Teteh? Ya 12 minggu. 3 jari di atas simpisis. Simpisis sebelah mana? Sebelah sini ya. Simpisis pubis. Ya. Artinya kalau usia kehamilannya itu belum 12 minggu, itu fundusnya belum teraba Teh. Ya. Jadi tidak perlu kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Ya, mungkin bisa ditulis di swabnya itu tegang gitu ya. Tapi kalau fundusnya belum teraba. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau 16 minggu berada di manakah TFU ibu hamil? Nada boleh. Ada di pertengahan antara simpisis dan pusat. Di mana itu? Di pertengahan simpisis dan pusat di sini, ya. Kemudian selanjutnya di usia 20 minggu di mana? Win? 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat. Ya, jadi gitu. Kita harus bisa menganalisis kira-kira dengan usia kehamilan ini apakah fundusnya sesuai atau tidak. Gitu ya. Takutnya ada BBLR atau barangkali giant baby. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini kasusnya kalau misalkan sudah lebih dari 22 minggu ya. Sudah misalkan 34 minggu. Gitu ya, kita boleh melakukan pemeriksaan dengan Medline ya. Kita persiapkan terlebih dahulu klien kita. Ya maaf ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopard ya untuk menentukan usia kehamilan, kemudian posisi pada janin ibu ya bagian teratas dan juga bagian terendah. Apakah ibu bersedia gitu ya? Kemudian kalau ibunya sudah bersedia, kita persiapkan ya, buka bagian abdomen perut ibu. Ya, tapi ingat harus melindungi privasi ibu yang bagian atas dan bawahnya. Ya, payudaranya ditutup, kemudian bagian bawahnya kita juga selimuti pakai selimut untuk menjaga privasi ibunya. Paham ya, teman-teman ya? Oke, selanjutnya kita ke TFU. Langkah yang pertama yaitu adalah kita anjurkan ibunya untuk menekuk kaki, sedikit ditekuk kakinya. Jadi nggak boleh lurus, nggak boleh ditekuk maksimal juga, gitu ya. Ibu boleh sedikit ditekuk kakinya, gitu ya. Dan selanjutnya tangan kita mulai meraba bagian abdomen. Kita kumpulkan bagian-bagian janinnya dari mulai bawah, ya, sampai ke fundusnya. Ya, sampai ke fundusnya. Itu kalau sudah menemukan fundusnya baru kita ukur menggunakan Medline ya dari simpisis sampai ke fundusnya. Berapa senti gitu ya. Nah, kalau 35 minggu kemarin teorinya harus berapa senti idealnya TFU-nya? Berapa? 32 sampai 35 cm gitu ya. Ibu ini udah sesuai 33 cm. Data ini jangan dilupakan ya, karena selanjutnya kita bisa pakai atau pergunakan untuk menghitung taksiran berat badan janinnya gitu ya. Tadi udah ya 33 cm. Oke, selanjutnya kita fokus ke Leopard 1. Ya, Leopard 1 untuk apa? Putri menentukan ya? Menentukan bagian yang berada di fundus. Ya, menentukan bagian yang ada di fundus atau bagian teratas janin. Jadi tadi setelah mengukur TFU-nya, kita fokus ke atas ya, dua tangannya. Ya, kita raba, kakinya masih posisinya ditekuk. Ya, kita raba ya, pakai feeling juga ya. Ini kira-kira di bagian atas ini terabanya apa? Gitu ya. Apakah teraba keras atau lunak? Ya, bulat, melenting atau tidak? Gitu ya. Oh, ini terabanya
bulat, lunak, dan tidak melenting. Artinya apa itu? Bokong. Ya, betul. Kemudian selanjutnya adalah Leopard 2. Jadi tangan kita jangan diangkat ya Teh ya, tapi langsung turun ke bawah. Ya, kita fiksasi, tangan kirinya fiksasi, kemudian tangan kanannya bisa meraba bagian kanan ibunya. Ya, kita raba ya. Apa yang terasa? Itu ya. Kalau bagian ekstremitas ini cenderung terabanya seperti apa? Bagian kecil janin gitu ya. Kalau punggung keras dan memanjang. Ya, kita bandingkan kira-kira ini yang kita mencarinya ekstremitas atau mencari punggung? Untuk apa tadi? Kenapa mencari punggung janin? Ya? Ibu untuk menentukan pemeriksaan DJJ-nya. Ya, kalau di sini berarti di kanan artinya puka ya. Berarti kita nanti pada saat pemeriksaan DJJ fokusnya di punggung sebelah kanan. Ya, jangan ke ekstremitas, nanti nggak akan kedengaran DJJ-nya gitu ya. Kemudian kita bandingkan ke yang sebelah kanannya. Oh, ternyata ini lebih cenderung teraba punggung di sebelah kanan ibunya gitu ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopard ke-3. Untuk apa kemarin Leopard 3? Menentukan bagian terendah dari janin ya. Nah, bagian terendahnya ya kita fiksasi, tangan kiri fiksasi di fundus ya, tangan kanannya kita meraba bagian terendah janinnya ya. Kita raba, ini cenderung teraba apa ya? Kalau tadi kan di atas bulat, lunak, tidak melenting. Oh, ternyata ini lebih ke keras, bulat, dan melenting. Gitu. Berarti apa? Kepala. Oke. Nah, pemeriksaan yang terakhir adalah Leopard 4. Gitu. Tapi hati-hati, Leopard 4 itu ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Ya, Nada? Izin Ibu, kepalanya sudah masuk PAP. Ya. Kepalanya sudah masuk pintu atas panggul. Kalau belum masuk perlu nggak pemeriksaan Leopard? Nggak perlu ya. Jadi kalau belum masuk ya sudah, dari Leopard 3 berarti langsung ke DJJ gitu ya. Tapi kalau kepalanya sudah masuk artinya kita ingin tahu seberapa jauh ya masuknya itu, kita butuhkan pemeriksaan Leopard 4. Ya, posisinya gimana Leopard 4? Kakinya diluruskan. Kakinya lurus ya Bu ya, posisi dari bidahnya itu agak ke samping ya Teh ya. Kemudian kita tentukan dia divergen atau konvergen ya. Kalau konvergen berarti belum masuk ya, jadi tangannya masih bertemu seperti ini ya. Itu kalau konvergen. Oke, baik. Tadi sudah ada ya penjelasan terkait dengan pemeriksaan Leopard ya. Ada Leopard 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau Leopard 4-nya sudah selesai, kita ke pemeriksaan denyut jantung janin. Sebelumnya kita tentukan dulu tadi di Leopard 2 ya, punggung janinnya. Tadi sebelah mana punggung janinnya? Kanan ya. Di sini berarti ya kanannya bukan kanan pemeriksa ya, tapi kanan ibu ya. Kita tempelkan monoaural ya. Kemudian kita hitung denyut jantung janinnya selama 1 menit gitu ya. Satu tangan kiri memegang nadi, satu tangan kanan melihat arloji ya. Kita hitung selama 1 menit. Normalnya berapa DJJ? 120 sampai 160. Ya, betul ya. Demikian tadi ya pemeriksaan Leopard 1 sampai Leopard 4. Ada pertanyaan? Cukup ya. Agar supaya Ibu bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman terkait dengan pemeriksaan Leopard, boleh satu orang mencoba ke depan barangkali ya untuk pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang berkenan? Putri? Ya, silakan Put, ke depan Put. Baik, teman-teman, izinnya Ibu izin di sini saya akan mengevaluasi apa yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pemeriksaan abdomen, yaitu diantaranya pemeriksaan Leopard. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah, dan kita inform konsen kepada ibunya bahwa kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Leopard itu untuk kita
mengetahui posisi bagian-bagian janin. Yang pertama kita itu harus tetap menjaga privasi klien, yaitu dengan menutup payudara ibu dan bagian terbawah. Kita lakukan memberitahu ibu untuk sedikit menekuk kakinya untuk mengukur TFU. Ibu ditekuk sedikit ya Bu kakinya. Yang pertama kita lakukan yaitu mengumpulkan bagian-bagian janin terlebih dahulu. Difiksasi, dipalpasi. Oke. Kita sudah sampai fundus, lalu jangan dilepas tangan kanan mengambil medline dan mengukur dari fundus sampai ke bagian simfisis. Kita sudah beritahu ibu berapa senti tinggi fundus ibu. Lalu yang kedua, kita kumpulkan lagi seperti tadi, kita lakukan leopard 1. Kita raba dan rasakan bagian apa yang berada di fundus. Teraba, bulat, lunak, tidak melenting, yaitu berarti bokong. Kita pindah ke leopard 2, posisi tangan kita pindah ke bawah. Yang satu menfiksasi, yang satu lagi meraba di bagian punggung kiri ibu. Bagian apa? Yaitu teraba bagian terkecil janin atau ekstremitas. Lalu tangan kita yang sebelah kanan itu memfiksasi dan tangan kiri kita mempalpasi di bagian kiri atau di bagian kanan ibu, yaitu teraba keras memanjang, yaitu bagian punggung. Lalu kita ke leopard 3. Seperti tadi, kita di leopard 3 menentukan bagian fundus, teraba bagian apa di bagian Bukan fundus ya, bagian terendah janin, yaitu di simfisis. Kita palpasi seperti tadi, teraba, bulat, keras, dan melenting, yaitu kepala. Untuk menentukan leopard 4, yaitu untuk menentukan seberapa jauh kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Kalau misalkan divergen berarti itu belum masuk. Gimana divergen tangannya? Kalau misalkan divergen itu seperti ini. Kalau kalau misalkan konvergen, ini divergen, ini konvergen. Ya. Seperti itu. Oke, setelah selesai leopard 4, kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, yaitu menggunakan monoaural. Tadi kita sudah ketahui di bagian punggung kanan ibu, yaitu posisi punggung janin. Kita lakukan seperti ini selama 1 menit. Tangan kiri kita memegang tangan ibu dan tangan kanan kita melihat waktu untuk menentukan sampai 1 menit. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk Putri Nurwulan. Ya, terima kasih Putri bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, 1 orang sudah mencoba dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga berkesempatan ya nanti ke depannya untuk latihan barangkali ya terkait pemeriksaan leopard ya. Karena waktu juga barangkali ya teman-teman ya, mungkin pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di laboratorium gitu ya. Jadi silahkan nanti masing-masing mahasiswi mencoba sesuai dengan penuntun belajar gitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan barangkali? Cukup ya. Gimana untuk praktikum leopard? Cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan di laboratorium kebidanan ya. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Bu.